Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang akan mengkaji satu kitab yang akan remind bahwa dalam bersolawat itu kita tidak harus dengan sighat atau dengan bacaan yang langsung dari Rasulullah. Artinya kita boleh menggunakan lafaz solawat yang disusun oleh para ulama maupun oleh kita sendiri, sepanjang kita tidak meyakini bahwa itu adalah ajaran Rasulullah secara tekstualnya. Nah, karena kalau kita meyakini bahwa itu ajaran Rasulullah padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkannya, maka itu adalah bid'ah dan termasuk menambah-nambah agama. Tayyib, kitabnya adalah Jala'ul Afham atau bisa dibaca Jila'ul Afham fi fadlis salati wassalami ala Muhammadin khairil anam, karya Al-Imam Ibnu Qayyimil Jauziyah. Nah, di sini ditahqiq oleh Syekh Masyhur bin Hasan Ali Salman, tapi secara pribadi kami lebih mengutamakan komentar Ibnu Qayyim tersendiri, bukan komentar orang lain terhadap karya Ibnu Qayyim, karena seorang penulis lebih tahu tentang apa yang ditulisnya daripada orang lain, apalagi ini adalah karya ulama yang jelas lebih salaf daripada Syekh Masyhur bin Hasan Ali Salman. Jadi Imam Ibnu Qayyim jelas lebih alim daripada Syekh Masyhur. Kita langsung pada halaman 114. Di sini akan kita temukan satu faedah yang menarik sekali dari salah seorang ulama dari kalangan para sahabat, yakni Abdullah bin Mas'ud, yang kita tahu di framing oleh sebagian kawan-kawan kita sesama muslim sebagai sahabat Nabi yang sangat benci kepada kreasi-kreasi ibadah. Padahal tidak sepenuhnya demikian, dan ini approve oleh Syekh atau Al-Imam Ibnu Qayyimil Jauziyah. Nah, di sini riwayatnya kita bisa temukan di mana Al-Imam Ibnu Qayyimil Jauziyah menukil riwayat dari yakni Al-Imam Ad-Daruqutni min hadits Abdul Wahhab bin Mujahidin, haddatsani Mujahidun haddatsani Ibnu Abi Layla au Abu Ma'marin qala 'allamani Ibnu Mas'udin at-tashahhuda wa qala 'allamanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud menceritakan Rasulullah mengajarkan kepadaku kama kana yu'allimuna surata minal Qur'ani, sebagaimana Rasulullah mengajarkan Al-Qur'an kepada kami. Bagaimana bacaan tasyahud? At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang penting. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baiti Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidum majid. Ini yang penting. Allahumma salli alaina ma'ahum. Ada tambahan begitu, dan ini diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ahli baitihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Tambahannya bagus. Allahumma barik alaina ma'ahum. Salawatullahi wassalawatul mu'minina ala Muhammadin nabiyil ummi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam. Nah, ini bacaannya unik, diriwayatkan oleh sahabat Nabi yakni Abdullah bin Mas'ud yang
di-approve oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, meskipun menurut Syekh Masyhur bin Hasan Ali Salman hadis ini dhaif, tapi andai kata benar-benar dhaif bukan berarti harus dibuang, ya kan? Lebih dari itu, kalau kami secara pribadi lebih suka penilaiannya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, karena beliau lebih salaf daripada Syekh Masyhur bin Hasan Ali Salman. Kemudian kita juga perlu tahu ternyata ada bentuk sholawat yang kalau tadi diajarkan oleh Rasulullah, ya kan? Tapi diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Tapi ini Abdullah bin Mas'ud pernah mengajarkan satu sholawat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, teksnya, syiratnya, dan ini menjadi ibadah. Pernah salah satu video kami, dan itu dianggap kami sebagai orang jahil oleh salah satu netizen, gara-gara kami menyebutkan bahwa bersolawat yang kreasi itu tidak boleh kalau sebagai ibadah, kata mereka begitu. Sementara kami bilang bahwa banyak kok para ulama salaf yang melakukan dan bahkan mengajarkan sholawat yang itu kreasi dan menjadi ibadah. Contohnya adalah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud ini. Di sini diriwayatkan waqad rawa Ibnu Majah. Jadi ini dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Fi sunanihi min haditsil Mas'udi an Aun bin Abdullah an Abi Fakhitata anil Aswad bin Yazid an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Idza shallaitum ala Rasulillah fa ahsinus salata alayya." Kalau kamu bersolawat kepada Rasulullah, maka perbaguslah solawat tersebut. Nah, garis bawahi atau kasih stabilo, perbaguslah solawat tersebut. Bagaimana solawat yang bagus? Di antaranya menurut Abdullah bin Mas'ud adalah sebagaimana yang akan kita baca. Tapi bukan berarti kalau tidak persis dengan apa yang dibuat oleh Abdullah bin Mas'ud berarti tidak bagus. Kita harus tahu bahwa kalimat dari Abdullah bin Mas'ud adalah perbaguslah. Artinya kita boleh mengkreasikan sholawat dan itu menjadi zikir kita. Bisa. Bagaimana? Alasannya fa innakum la tadruna la'alla dzalika yu'radu alaihi, karena kalian tidak tahu kalau sholawat yang kalian buat tersebut yu'radu alaihi, diperlihatkan kepada Rasulullah. Artinya kalau kita andai sholawat kita ditunjukkan kepada Rasulullah, maka kita akan sangat sungguh-sungguh di dalam membuat sholawat yang indah dan kita berharap disukai oleh Rasulullah. Qala faqalu lahu, maka Abdullah bin Mas'ud berkata faqalu lahu, ini rawinya ya. Rawinya berkata faqalu lahu, maka rawinya berkata faqalu lahu, maka para sahabat Nabi yang lainnya atau bahkan juga tabi'in berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, fa'allimna, maka ajarkanlah kami. Qala qulu, maka Abdullah bin Mas'ud mengijazahkan satu salawat, bunyinya bagaimana? Allahumma ja'al salawataka wa rahmataka, Allahumma ja'al salawatika wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin. Ya, bunyinya unik. Allahumma ja'al salawatika wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Muhammadin abdika wa rasulika imamil khairi wa qaidil khairi wa rasulil rahmati Allahumma ba'athu maqaman mahmudan yaghbituhu bihil awwaluna wal akhiruna Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan di sini dikasih penguat oleh Imam Ibnu Qayyim bahwasannya ada hadis-hadis yang lainnya dari Abdullah bin Mas'ud. Artinya dari sini kita menjadi tahu bahwasannya boleh mengkreasikan sholawat. Bahkan kita tahu
itu diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Sebetulnya ada juga sholawat-sholawat yang lainnya dan boleh dijadikan zikir kita dalam keseharian. Demikian, semoga bermanfaat bagi antum, bagi kita, di antara kita yang mungkin tidak percaya dengan kitab ini, tafadhol di cross check. Tidak percaya juga dengan Imam Ibnu Qayyim, tafadhol, tidak masalah, tidak percaya. Ya, yang penting kalau kami percaya dengan apa yang ditulis Imam Ibnu Qayyimil Jauziyah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.